Yesaya 59 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kekurangan. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita ingin tetap dekat dengan kasih karunia, jagalah kebenaran firman Allah. Bu, benar-benar butuh uang, udah gak ada lagi yang bisa dijual, gimana? Kerja double shift, kerja double job. Dengar baik, cium kaki orang yang engkau hutangi kalau perlu, dan minta kesempatan perpanjangan waktu. Minta keringanan, datang ke bank. Saya gak punya uang, saya gak bisa bayar. Kalau bank mau tetap saya lunasi, kasih saya perpanjangan waktu. Contoh, harus due bayar akhir bulan ini. Gak punya uang gimana? Mau penjarakan saya, tambah hutangnya gak dibayar. Gitu aja datang ke bank. Kalau mau saya bayar, kasih saya perpanjangan waktu. Berapa lama? Mereka akan tantang. Hitung baik-baik, butuh 5 tahun. Bunga akan tetap berjalan. Karena secara hukum OJK itu gak bisa dihilangkan. Tapi paling gak kita beroleh keringanan cicilan bulanan. Nah, dari pihak kita, pegang omongan, jadi orang yang bisa dipercaya. Bayar cicilannya, kemudian kerja keras. Kalau perlu, kerja pagi siang malam. Untuk melunasi hutangmu. Jangan sampai matamu tertidur, sampai hutangmu lunas. Istirahat dong Bu Heni, boleh dong. Tapi kurangi main-mainmu, kerja keraslah. Amen. Saya percaya berkat Tuhan pasti mengikuti kamu. Mujizat Tuhan pasti tersedia bagi kamu. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita sampai berbuat dosa, saya mau kasih tahu, Tuhan malah tidak akan bela kita. Karena kita tidak mungkin memperalat Tuhan dalam tanda kutip untuk terlibat dalam kejahatan kita. Misalnya, ada satu direktur, dia ngelamar kerja di sebuah perusahaan besar. Dia tulis di CV-nya, di resume-nya, bahwa dia tuh ex-direktur di perusahaan sebelumnya. Padahal di perusahaan itu dulunya dia cuma manajer. Bayangin, berani ya, bikin CV palsu. Kemudian dia kerja sama perusahaan ini, baru 1 bulan dipecat. Diusir keluar dari fasilitas rumah, gaji 100 juta diusir. Kenapa? Nipu. Dia gak becus. Mari jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita nipu. Kerja keraslah. Orang yang bisa dipercaya dekat dengan berkat Allah. Amin. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth. Setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.